Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Awaludin dari kelas KPI 3A. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menganalisis psikologi komunikasi dari profesi dakwah. Nah, langsung saja pada intinya ya. Di sini sebelum saya menjelaskan profesi dakwah itu apa, terus psikologi dari profesi di dakwah itu apa, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu psikologi komunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini, psikologi menurut bahasa ini diartikan berasal dari kata Yunani yang terdiri dari dua kata. Apa itu? Physis dan logos. Physis berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi psikologi secara bahasa dapat berarti ilmu jiwa. Nah, menurut Sarlipo, tidak ada orang pun yang tahu dengan sesungguhnya apa yang dimaksud dengan jiwa itu sendiri, karena jiwa adalah suatu kekuatan yang abstrak yang tidak tampak oleh panca indera. Jadi wujud dan zatnya itu tidak tampak, melainkan yang tampak hanya gejala-gejalanya aja. Nah, itu psikologi. Itu kata psikologi. Terus komunikasi. Apa sih komunikasi? Menurut Rogers dan Fashion, komunikasi itu adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya. Jadi sebuah komunikasi itu pertukaran informasi satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi. Terus gabungan dari psikologi komunikasi menurut Pillow, psikologi komunikasi diartikan sebagai ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral perilaku gitu, dalam berkomunikasi. Nah, itu psikologi komunikasi. Apa itu psikologi komunikasi? Yaitu ilmu yang berusaha menguraikan, terus meramalkan, mengendalikan suatu peristiwa mental atau behavioral, sebuah perilaku dalam itu berkomunikasi. Jadi di dalam komunikasi itu itu pakai ilmu psikologi komunikasi. Nah, terus apa hubungannya dengan profesi dakwah? Nah, di sini sebelum saya akan menganalisis profesi dakwah dengan menggunakan konsep-konsep psikologi komunikasi, alangkah baiknya kegiatan dakwah itu harus kita tahu. Dakwah itu adalah kegiatan mengkomunikasikan pesan atau ajaran Islam kepada manusia. Dakwah biasanya dilakukan oleh seorang juru dakwah, yang bisa disebut dai. Nah, itu disebut dai. Dakwah ini bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak manusia mengerjakan kebaikan kepada Allah. Dari tentunya jangan jauh dari Al-Quran dan hadis, baik dari ijma maupun dari qiyas. Nah, jadi kegiatan dakwah ini ada pada dai atau mubaligh. Kita sebut suka sebut dengan mubaligh. Nah, baik dia berhasil ataupun dia tidak berhasil, itu tergantung mubalighnya. Maksudnya kalau seorang dai itu berhasil, dia bisa membawa manusia atau jamaahnya menjadi lebih sadar diri, lebih percaya potensi-potensi yang ada dalam dirinya, lebih merasakan gitu keagungan Tuhan, dan lebih kreatif menghadapi lingkungannya dan lebih jauh melihat masa depannya. Nah, itulah ciri-ciri keberhasilan dari mubaligh tersendiri.
Kalau jemaahnya sudah seperti itu, maka bisa dikatakan itu keberhasilan dari mubalik atau dai. Terus kebaliknya, kalau dai atau mubalik menjadi jamaah yang bernyala-nyala nafsunya untuk menyerang penganut agama lain, berpikir magis dan mitologis dan memahami Tuhan secara vulgar, maka dia adalah mubalik yang gagal. Jadi sebaliknya dari yang tadi, kalau jemaahnya bisa malah sebaliknya dari kebaikan, maka itu disebut mubalik atau dai yang gagal. Maka dia itu jadi mubaliknya yang tidak berprofesional, tidak bisa melihat jamaahnya. Nah, bahkan istilah lain mengatakan tugas seorang ulama atau mubalik tidak hanya membawa umat manusia ke surga ataupun menjauhi neraka, melainkan tugasnya mubalik itu membawa ke akar masalah sosial yang mereka alami sehari-hari, karena dakwah merupakan kegiatan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pengalaman keislaman seseorang. Itu dari istilahnya, tugas seorang dai bukan hanya mengajak, tapi harus bisa membawa ke akar masalah sosial dari kehidupan seseorang. Nah, kalau kita analisis dari profesi dakwah dengan menggunakan konsep-konsep psikologi komunikasi, perlu kita ketahui pengetahuan tentang perilaku manusia amat diperlukan untuk mengetahui sisi-sisi psikologi dan kejiwaan manusia. Dengan mengetahui sisi kejiwaan manusia, maka akan menjadi mudah diketahui unsur-unsur kejiwaan sehingga kita menyampaikan pesan dakwah dapat mudah diterima oleh objek dakwah. Nah, di sini pentingnya psikologi komunikasi dalam profesi dakwah itu sendiri. Ini tuh merupakan sebuah alat bantu bagi juru dakwah untuk memperoleh pengertian yang lebih dalam tentang bagaimana penyampaian materi dakwah kepada sasaran agar mampu memberikan dorongan, mengadakan perubahan, terus mengingatkan dan mengarahkan serta memberi keyakinan kepada tujuan dakwah itu sendiri. Kalau kita lihat dari konsep psikologi komunikasinya, dari profesi dakwah itu sendiri meliputi sebuah ajar analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ketiganya merupakan satu kesatuan. Ontologi membicarakan hakikat, itu berupa pengetahuan hakikat segala sesuatu. Kalau epistemologi, cara memperoleh pengetahuan itu. Kalau aksiologi, membicarakan guna pengetahuan itu sendiri. Nah, adapun kita ambil dari epistemologinya. Epistemologi psikologi dakwah itu terletak pada adanya beberapa faktor. Yang pertama, edukatif. Jadi seorang dai atau mubalik itu bersifat edukatif. Apabila bertindak sebagai pendidik, edukator, dan bersikap sebagai guru, psikologi berpendapat bahwa memberikan pendidikan, pengajaran selebihnya, sebaiknya lebih didasarkan atau perkembangan psikis daripada perkembangan kronologis. Yang kedua, motivatif. Nah, motivatif ini artinya memberi motivasi. Jadi seorang mubalik atau seorang dai, juru dakwah itu harus bisa motivator, harus mengerti bahwa motif ini sebagai latar belakang dari seluruh tingkah laku manusia yang timbul karena adanya dorongan kebutuhan yang muncul setiap saat itu. Seorang dai itu dalam memilih materi juga harus disesuaikan. Demikian pula dalam menentukan metode harus memperhatikan kondisi psikis sasaran dakwah. Harus diperhatikan agar bisa memberikan motivasi dan dorongan untuk menerima pesan-pesan dakwah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sugesti. Sugesti ini adalah memberi sugesti, artinya juru dakwah atau mubalik atau kita sebut dengan dai sebagai pemberi sugesti mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan situasi-situasi dan menggunakan kondisi-kondisi yang tepat untuk menimbulkan sugesti masa agar pikiran, perasaan, dan kehendak mereka bisa berpengaruh dengan keyakinan terhadap apa yang menjadi tujuan dakwah. Itu sugesti. Dan yang keempat, persuasi.
Artinya juru dakwah, dai atau mubalik ini sebagai pemberi persuasi harus mampu berkomunikasi atau melakukan proses interrelasi dan proses saling mempengaruhi. Gitu. Dakwah ini merupakan kegiatan yang berusaha mempengaruhi manusia dari kondisi kejiwaan yang mampu menjadi lebih meningkat dan minimal bisa bertahan dalam kemakrufan dan juga berupaya mempengaruhi tingkah laku dari kondisi mungkar menjadi makruf. Nah, dan dari kondisi lalu menjadi mantap. Nah, persuasi dalam dakwah adalah seni dan ilmu tentang menghimbau secara logis untuk menjamin keputusan yang diinginkan dengan prinsip-prinsip argumentatif. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari analisis profesi dakwah menggunakan sebagian konsep-konsep psikologi komunikasi dengan mengetahuinya tadi melalui kajian analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan tentang psikologi komunikasi dari profesi dakwah. Cukup dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.